tentang atau yang disebut dengan hadis kafaratu al-majlis. Apa bunyinya? Nabi SAW bersabda, "Man jalasa majlisan fakathura fihi laghatuh. Thumma qala atau faqala qabla an yaqum." Kemudian dia mengucapkan sebelum berdiri. Artinya sebelum meninggalkan majlis, sebelum bubar. Baik majlisnya duduk atau majlis berdiri. Wa qala qabla an yaquma, maka dia ucapkan sebelum dia berdiri, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali diampuni apa dosa yang berlaku di majelisnya itu. Lalu apa kata Nabi, apa kata qala Muhammad ibn Ismail, berkata Muhammad ibn Ismail, siapa? Al-Imam Al-Bukhari, hadza hadithun malih, ini adalah hadis malih. Malihun itu dari kalimat malaha yamlahu, maknanya adalah, atau maluha yamluhu, maknanya adalah apa istilahnya, cantik, indah, bagus. Apa sebab? Sebab hadis itu menjadi penebus dosa yang timbul akibat dari duduk tadi. Yang namanya orang duduk mesti banyak bercakap, banyak salah. Maka apa kafarahnya? Penebusnya baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nanti tentang makna kita coba selepas ini. Hadza hadithun malih. Ini hadis indah sekali, bagus. Nah, maknanya dan isinya. Wala a'lamu fid dunya fi hadzal babi ghaira hadzal hadis. Saya tidak mengetahui di dunia dalam bab ini kecuali hadis ini. Ini riwayat ini dipersiskan oleh para ulama. Ketika dia sebut tidak tahu hadis di dunia dalam bab ini selain hadis, mustahil. Sebab Al-Bukhari itu menghafal banyak 600.000 hadis. Ya, tidak mungkin dia tidak tahu ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam bab ini. Ada hadis Abu Barzah Al-Aslami dalam hadis bab ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam bab ini. Kemudian hadis Ibnu Umar dalam bab kafaratul majlis ini. Tidak mungkin dia tidak tahu. Maka riwayat ini diragukan oleh sebagian ulama. Tapi yang betul adalah la alamu hadits sanadan ahsan min hadha sanad ahsan min hadha. Jadi saya tahu hadis dengan sanad ini yang lebih bagus dari ini, bukan dalam bab ini. Sebab dalam bab ini ada hadis-hadis lain. Dan para ulama mengatakan mustahil sekelas Imam Al-Bukhari enggak tahu hadis itu. Maka mereka mengatakan yang sahih riwayatnya, karena Abu Hamid Al-Qassar ya dalam riwayat lain mengatakan tidak tahu sanad yang lebih indah dari sanad ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena rawinya Masya Allah orang-orang yang Muhammad ibn Salam thiqah, Makhlad ibn Yazid Al-Harrani thiqah, Ibnu Juraid thiqatun faqih lakinnahu mudallis. Tapi di sini dia tidak mudallis. Musa bin Uqbah imamun fit tarikh. Wa Suhail saduq wa Abu kadzalik. Suhail thiqah, Abu saduq kadzalik. Jadi dari sisi sanad tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Naam. Walakin illa annahu ma'lul, akan tetapi hadis ini ma'lul. Hadis ini ma'lul. Apa makna ma'lul? Ada penyakit di dalamnya. Ini penyakit dalam. Dokter umum enggak bisa mendiagnosa. Ini tadi baru dapat ya.
bukan hipnosis ya, mendiagnosa. Apa ilahnya? Ternyata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Musa ibn Ismail. Siapa Musa bin Ismail? Musa ibn Ismail At-Tabuzaki, Abu Salama Al-Minqari. Dia juga thiqah. Qala haddatsana Wuhaib. Telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Wuhaib ibnu Khalid ibnu Al-Ward Al-Qatwani. Juga thiqatun abid. Ini juga ulama besar hadis. Qala haddatsana Suhail. Telah menceritakan kepada kami Suhail ibn Abi Salih tadi. An Aun ibn Abdullah. Dari Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali dari kalangan tabi'in. Dia juga thiqatun abid. Tapi hadis ini diriwayatkan min qawlihi, dari perkataan tabi'in, bukan langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Suhail ibn Abi Salih dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari sanad ini dhaif. Hadisnya dhaif. Apa sebab? Karena sanad yang lebih kuat yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari Abu Salama meriwayatkan dari Wuhaib ibn Khalid ibn Al-Wad Al-Qatwani. Juga thiqatun abid. Kemudian meriwayatkan dari siapa? Dari Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali. Dari perkataannya, bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan demikian, Imam Al-Bukhari melihat bahwasanya yang sahih doa kafaratul majlis bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari sanad ini. Dari sanad ini. Baik. Lalu bagaimana? Alasan beliau, karena bila bertentangan riwayat, yang satu meriwayatkan sampai ke Nabi, yang satu meriwayatkan hanya sampai tabi'in. Tentu dilihat siapa di antara dua perawi ini yang kuat. Antara perawi Musa bin Ismail At-Tabuzaki, kemudian Wuhaib bin Khalid dari Suhail, jelas lebih kuat sanad ini daripada sanad yang pertama, Muhammad bin Salam Al-Bikandi dari Yazid, Makhlad ibn Yazid Al-Harrani dari Ibnu Jurayj, dari Musa bin Uqbah, dari Suhail bin Abi Salih. Sebab di sanad yang pertama yang disebutkan, di situ ada Musa ibn Uqbah. Imam Al-Bukhari, dia sudah hafal hadis semuanya. Boleh dikatakan hampir tidak ada hadis yang dia tidak tahu sanad-sanadnya. Dia sudah di sini semua. Tinggal dikatakan, nah, ini Musa bin Uqbah ini tak diketahui dia mendengar hadis dari Suhail. Kalau tidak diketahui oleh Imam Al-Bukhari, dia meriwayatkan hadis dari Suhail, maknanya apa? Berarti maknanya dia meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Suhail ini diragukan. Apalagi dia tidak menyebut haddatsana. Kayak kalimat an. Dari. Jelas? Kalimat an. Kalau an itu artinya bisa diartikan mendengar langsung, bisa diartikan mendengar melalui perantaraan orang lain. Cuman di sini kita nggak tahu siapa perantaranya. Ditambah lagi Ibnu Jurayj mudallis. Ibnu Jurayj mudallis. Dan kadang-kadang wahim. Kadang-kadang juga sering ada juga keliru riwayatnya. Dan ini tidak didapatkan
pada riwayat Musa bin Ismail dan Wahib ibn Khalid ibn Ward al-Qatwani tadi. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari merajihkan riwayat yang kedua. Sedangkan yang pertama dianggap ada penyakit dalamnya. Ada penyakit dalamnya, yaitu riwayat Musa ibn Uqbah tidak pasti dari Suhail bin Abi Saleh. Kalau tidak pasti berarti tidak pasti bersambung sanadnya. Yang kedua, Ibnu Jurayj adalah kadang-kadang waham. Barangkali ini di antara hadis yang riwayatnya waham dari Musa ibn Uqbah. Di mana kita tahu? Karena yang lain meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh tidak sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari sanad ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kafaratul majlis didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian didhaifkan pula oleh Imam Al-Hakim dan Nisaburi. Didhaifkan oleh Imam Al-Hakim dan Nisaburi. Didhaifkan oleh Imam Al-Hakim. Demikian pula hadis ini dari jalan Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah juga didhaifkan berdasarkan illat itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Tentu tahu Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah wa Abu Zur'ah Ar-Razi seperti dalam Al-Ilal. Dua-duanya adalah imamu ilalil hadis. Abu Hatim, Abu Zur'ah. Ketika Imam Al-Bukhari menulis kitab As-Sahih, salah satu tim, kalau kita sekarangnya reviewernya ya, diserahkannya kepada Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Imam Ishaq bin Rahuyah dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk memeriksanya. Ya, memeriksa apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi berkumpul para ulama-ulama besar hadis. Makanya hasilnya tidak ada di atas dunia ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dari Sahih Al-Bukhari. Seperti Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Kemudian yang saya dengar dari Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dia katakan hadis ini sahihun masyhur bi syawahidihi wa bi mutaba'atihi. Dan kalau kita merujuk kepada para fuqaha, rata-rata mereka dalam kitab-kitabnya menyebutkan doa kafaratul majlis. Nah, apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Di antara syawahid yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amal Yawmi wal Laila dan juga Imam Ahmad, dan sanadnya juga diperselisihkan oleh ulama, panjang pula pembicaraannya. Intinya ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berarti ini secara makna mendukung hadis Abu Hurairah. Walaupun dari sisi sanad sampai ke Nabi dhaif dari Abu Hurairah, tapi perkataan Aun bin Abdullah dari para ulama menyebutkan ini kan Aun bin Abdullah seorang ulama tabi'i. Yang seperti ini boleh enggak dikarang? Apa maksudnya? Boleh enggak seseorang berijtihad mengarang doa tertentu? Boleh? Boleh mengarang-arang sendiri atau tidak? Boleh enggak? Enggak. Maka oleh sebab itu, walaupun sanadnya tadi enggak sahih dari Abu Hurairah, dari sanad ini, tapi yang sahih adalah sampai kepada tabi'in. Nah, tabi'in di masa itu mereka tidak suka ngarang-ngarang doa. Tidak suka ngarang doa seperti sekarang. Maka bab ini walaupun tidak dinisbatkan ke Nabi dengan sanad yang sahih,
tapi mesti ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini tidak masuk bab ijtihad. Tidak masuk bab ijtihad. Oleh sebab itu, maka yang seperti ini ya dulu ala anna alahu aslan, ada asalnya. Apalagi didukung oleh riwayat-riwayat yang lain tadi, dari Aisyah, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Barzah al-Aslami, dari Abu Sa'id al-Khudri. Itu tambahan lagi dalam sebagai riwayatnya, yaitu Nabi mengajarkan doa itu selepas berwudu, di samping selepas majlis dan juga selepas wudu. Di hadis Aisyah tadi selepas solat dan baca Quran. Cuma masing-masing dari seluruh syawahid ini sanadnya rata-rata bermasalah. Nah, cuman karena banyak makhrajnya, banyak sahabat meriwayatkannya, walaupun sanadnya ini menunjukkan bahwa hadis ini ada asalnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari sisi inilah maka banyak ulama yang juga mensahihkan hadis ini. Dari sisi sunnah hadisiyah, saya cenderung kepada pendapat Imam Bukhari, Imam Hatim, Abu Hatim, mereka adalah ahlinya. Jelas masyarakat. Tapi dari sisi makna, karena ada sebagian hadis secara sanad tidak sahih. Tetapi boleh dikatakan diamalkan oleh ahlul ilmi, para ulama. Oleh sebab itu maka banyak dari ulama yang memfatwakan untuk mengamalkan hadis ini, wallahu taala alam.